Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati para pembina dan pengurus Yayasan Pembina Muslim Darussalam, yang saya hormati Kepala Sekolah beserta Dewan Guru SDIT 1 Darussalam, SDIT 2 Darussalam, yang saya hormati para orang tua siswa, dan yang saya sayangi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa diberikan Allah berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan lahir dan kenikmatan batin, kenikmatan kesehatan, kenikmatan keimanan, kenikmatan keislaman, kenikmatan semuanya yang tidak pernah kita mampu untuk sebutkan satu persatu, karena itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian, serta para orang tua dan anak-anakku yang berbahagia. Tidak terasa anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT 2 Darussalam, pada hari ini angkatan pertama, insya Allah nanti akan kita saksikan pelepasannya oleh seluruh stakeholder yang ada di Yayasan Pembina Muslim Darussalam, yaitu para pengurusnya, kemudian juga para dewan guru, serta seluruh para orang tua. Anak-anakku sekalian, sesungguhnya tidak ada akhir di dalam belajar. Tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan diawali dengan konsep perintah untuk mengetahui apa yang ada di permukaan dunia ini, di permukaan bumi ini, dan apa yang Allah sampaikan di alam-alam yang lain. Perintah belajar ini merupakan kewajiban di dalam kehidupan kita, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam beberapa riwayat menyampaikan bahwa belajar itu menduduki hukum yang wajib, ya, hukum yang mewajibkan kepada kita untuk belajar, mulai dari pada saat kita dilahirkan ke dunia sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya tidak ada akhir di dalam pembelajaran. Namun Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk merekayasa berbagai macam kemudahan demi kemudahan untuk membantu manusia itu sendiri dalam belajar. Misalnya seperti sekarang anak-anakku sekalian diberikan
kemudahan untuk mempelajari pada etapa pertama dalam pembelajaran di sekolah dasar, yaitu SD Islam Terpadu Darussalam. Ini masih dalam tahap-tahap awal. Ini masih dalam etapa yang pertama. Ini masih di dalam dasar dalam rangka menimba ilmu, dalam rangka mempelajari apa yang Allah berikan kepada manusia. Karena sesungguhnya ilmu yang ada di permukaan bumi ini, itu semua ilmu yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ilmu yang menjadi kewajiban pertama untuk kita pelajari, itu adalah ilmu agama. Karena dari ilmu agama itulah sesungguhnya kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu yang Allah pertunjukkan di permukaan bumi ini. Oleh karenanya, karena ini masih dalam tahapan yang pertama, dan ini manusia diberikan Allah untuk merekayasa kemudahan demi kemudahan ini, maka manusia atau struktur di Yayasan Pembina Muslim Darussalam melalui kepala sekolah, melalui para dewan guru, memberikan penghargaan kepada anak-anak sekalian dalam rangka bahwa anak-anak telah menyelesaikan tahapan pertama pendidikan ini. Maknanya apa? Maknanya adalah anak-anak terus dituntut untuk belajar. Anak-anak terus dituntut untuk menimba ilmu. Anak-anak terus dituntut untuk menyiapkan diri, memahami secara menyeluruh apa-apa yang ada di permukaan bumi ini melalui jenjang pendidikan, melalui pembelajaran. Baik pembelajaran yang langsung diberikan oleh para guru, maupun pembelajaran yang langsung anak sendiri memperhatikan apa-apa yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang pertama menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anak sekalian yang hari ini insya Allah akan diberikan penghargaan dalam rangka menyelesaikan tahap pertama di dalam jenjang pendidikan dasar ini. Kemudian yang kedua, saya berpesan kepada anak-anak sekalian, teruslah untuk belajar, teruslah untuk menimba ilmu, belajar tentang agama, belajar tentang ilmu, belajar tentang ilmu-ilmu yang sumbernya dari agama. Apa kata ilmu? Apakah itu ilmu tentang ketuhanan? Apakah itu ilmu tentang syariat? Apakah itu ilmu tentang bagaimana berakhlak mulia? Apakah itu ilmu bagaimana tentang merekayasa kondisi dan keadaan? Apakah itu ilmu tentang bagaimana memberikan nilai manfaat yang besar kepada orang lain? Semuanya itu harus kita pelajari. Semuanya itu harus kita lakukan di dalam pembelajaran setiap hari kita. Dan hal yang menarik anak-anakku sekalian, yakinlah setiap jalan, setiap langkah anak-anak pergi menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat, kata Rasulullah, "Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka dikategorikan atau disamakan dengan fi sabilillah, sampai mereka kembali pulang ke rumah. Inilah penghargaan yang Allah berikan kepada manusia. Inilah penghargaan yang Rasulullah sampaikan kepada manusia yang beriman kepada Allah, bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib dan disamakan dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu ini harus dilakukan dengan keikhlasan dan dengan keyakinan yang sebesar-besarnya dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, di samping anak-anak terus menuntut ilmu, jangan lupa bahwa anak-anak sekalian
masih banyak memerlukan bimbingan orang tua, bimbingan masyarakat, bimbingan para guru. Oleh karenanya, berbaik-baiklah dengan akhlak yang mulia kepada orang tua, berbaik-baiklah berakhlak mulia kepada masyarakat, berbaik-baiklah berakhlak mulia kepada guru, para ustadz dan ustazah yang ada. Karena merekalah yang memberikan sebagian informasi keilmuan itu kepada kita. Merekalah yang banyak memberikan kontribusi di dalam mengiringi perkembangan kehidupan anak-anak sekalian. Merekalah yang memberikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk terus meningkatkan kesadaran diri sesuai seiring dengan meningkatnya usia, begitu juga dengan keilmuan yang ada. Oleh karenanya, dalam pesan yang ketiga ini pada anak-anak sekalian, jangan lupa akhlak dan adab kepada orang tua, akhlak dan adab kepada guru, akhlak dan adab kepada masyarakat, bahwa tiga komponen ini sangat memberikan kontribusi yang besar di dalam mengiringi perkembangan anak-anakku sekalian. Dan kepada para orang tua, terus-teruslah memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam rangka mereka mengiringi keberadaan kehidupannya, sehingga mereka mampu untuk betul-betul yakin bahwa kehidupan mereka kelak senantiasa dibutuhkan masyarakat, bahwa kehidupan mereka kelak senantiasa berguna bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Terakhir, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan anak-anakku yang berbahagia, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan ini, dan mohon maaf karena permintaan sambutan ini pada awal-awal, karena pada saat yang bersamaan saya melaksanakan tugas yang lain dalam waktu yang bersamaan. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti dan makna pertemuan kita pada hari ini. Dan pesan yang sangat sensitif kepada semua pihak, kepada anak-anak, kepada dewan guru, kepada orang tua, dalam suasana pandemi yang sekarang masih melanda dunia, termasuk kita di Indonesia dan Kutai Timur ini, kita harus senantiasa mengikuti protokol kesehatan dalam rangka untuk kita menghindarkan diri penularan COVID-19 yang begitu dahsyat, meskipun dan sampai saat ini belum ada satu negara pun yang secara 100% selesai, meskipun kita di Kutai Timur sudah mulai menurun dalam hitungan angka. Tetapi dalam hitungan wabah, kita tidak mampu untuk melihat kapan dan di mana wabah itu akan berhenti dan seterusnya. Oleh karenanya, pada saat kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita bertemu dengan orang lain, maka mengikuti protokol kesehatan. Demikian sambutan saya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.